hanya bisa membaca dan menghafal, tetapi tidak tahu artinya, jadinya apa? Jadinya seperti keledai liar, seperti keledai dungu. Dan ini sangat berbahaya sekali. Justru bisa menyesatkan, sangat-sangat menyesatkan. Kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab ya, tidak ada ngomongin di luar itu. Kita membahas dari kitab Nabi Yesaya pasal ke-29 mengenai bangsa yang buta. Nah, jadi bangsa ini tuh buta, bukan buta secara fisik matanya nggak bisa melihat ya maksudnya, tetapi bangsa yang buta ini tuh buta akan kebenaran, buta akan firman Tuhan gitu loh. Karena bangsa ini sudah disesatkan oleh nabi palsu. Nah, ini sangat ngeri sekali, sangat-sangat bahaya sekali. Yesaya pasal ke-29 ayat ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Seolah-olah bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Tuhan yang benar dengan bibirnya. Seolah-olah. Padahal yang dimuliakan adalah berhala gitu. Berhala sesembahnya itu. Dipikir sesembahan yang benar, Tuhan yang benar, tetapi padahal yang dimuliakan adalah berhala. Ngeri. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, seolah-olah. Padahal apa? Hatinya menjauh daripadaku. Hatinya bangsa ini, orang-orang ini menjauh daripada Tuhan. Karena apa? Yang disembah berhala, yang dimuliakan berhala, dipikir Tuhan. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dihafalkan, cuma hafalan. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia. Siapa manusia itu? Nabi palsu. Yang memerintahkan apa? Hanya untuk menghafal, hafal. Akhirnya apa? Bangsa ini buta akan kebenaran, buta akan firman Tuhan. Karena apa? Cuma hafal. Akhirnya ketika diperintahkan oleh atasan-atasannya, pemimpin-pemimpinnya, oleh nabi palsu ini, udah pokoknya gini. Siap, Baginda. Siap, Yang Mulia. Udah gitu, ngeri. Oh, dia bukan kelompok kita. Dia berbeda dengan kaum kita. Sikat gigi. Ngeri kawan. Ngeri sekali. Karena hanya perintah manusia dari si nabi palsu ini, kemudian ke bawah-bawahannya, pemimpinnya, kemudian akhirnya ke umat, cuma dihafal, ritual setiap hari. Mulai dari ibadah dan lain sebagainya, cuma ritual, jungkir balik setiap hari. Seolah-olah bangsa ini mendekat dengan mulutnya, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, seolah-olah, padahal yang dimuliakan berhala, bukan Tuhan yang benar. Ketika diperintahnya, lakukan ini, ya udah nurut. Tersesat akhirnya. Banyak orang-orang nanti akan binasa oleh ajaran-ajaran sesat dari nabi-nabi palsu ini. Gitu loh. Ini nubuatan di dalam kitab Nabi Yesaya ini kepada bangsa yang buta, yang dipimpin oleh ini nabi-nabi palsu ini. Injil Matius pasal ke-22 ayat ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum penting. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau orang gak ngerti firman ini firman Tuhan. Kalau orang gak ngerti firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Bahkan manusia lain dianggap bukan manusia. Selayaknya dilakukan seperti binatang gitu. Oh, dia ini bukan kaum kita, dia bukan kelompok kita. Karena diperintahkan oleh atasan-atasannya, oleh nabi palsu, yang disuruh udah pokoknya hafal ini. Karena nggak ngerti apa-apa umatnya, lakukan ini. Siap yang mulia, siap baginda. Sikat manusia lain yang tidak sepaham, yang tidak segolongan. Padahal firman Tuhan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau nggak ngerti firman Tuhan, ya akhirnya tersesatkan. Seperti nubuatan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal ke-29 mengenai bangsa yang buta. Terus yang benar bagaimana, Bang? Kita sebagai orang Kristen diajarkan sejak dulu, mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru di dalam penggenapan Sang Firman Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus apa? Yosua pasal ke-1 ayat ke-8. Kitab Taurat ini harus selalu kamu baca dan perkatakan. Renungkanlah itu siang dan malam. Disuruh merenungkan siang dan malam. Memahami apa sih firman ini? Apa sih maknanya? Apa sih yang harus kita lakukan? Bukan dibaca, dihafalkan. Nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Jadinya apa? Seperti keledai liar, keledai dungu. Tersesatkan. Karena nggak ngerti apa yang dihafalkan, cuma ritual-ritual yang dihafalkan ini, ketika diperintahkan oleh sang nabi palsu, nggak ngerti kalau dia nabi palsu, kemudian ke bawah, ke pemimpin-pemimpinnya, lakukan ini, lakukan itu. Karena nggak tahu, cuma hafalan. Siap yang mulia, siap sang baginda. Wah, ini bahaya, ini sangat-sangat ngeri sekali. Tersesatkan orang-orang dari umat ini, bangsa yang buta ini. Yesaya pasal ke-29, itu loh. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kalau kita ngerti firman Tuhan, kita baca, kemudian kita renungkan siang dan malam. Apa sih maksudnya firman ini? Apa sih maknanya? Apa sih yang harus saya lakukan? Sehingga apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan sukses dan engkau menjadi makmur. Karena kita ngerti firman Tuhan, kita memahami apa maksudnya, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari firman Tuhan ini, baik jadinya. Kalau cuma baca, hafalan, gak ngerti maksudnya, udah pokoknya hafalkan. Tersesatkan ketika diperintahkan oleh atasan-atasannya, lakukan ini, lakukan itu. Ngeri. Yesaya pasal ke-29 ayat ke-11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apa kitab yang termeterai? Kitab yang isinya firman Tuhan, yaitu kitab suci Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Isinya firman Tuhan. Kitab ini dimeterai. Gak sembarangan orang bisa membaca, bisa mengerti, bisa memahami. Karena hanya orang yang disertai oleh Roh Kudus, yang dibersihkan, yang dimurnikan, dia bisa mengerti firman Tuhan. Tanpa itu, di luar itu, dia membaca. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, meskipun dia bisa membaca, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Maksudnya meskipun dia membaca, dia akan mengatakan, aku gak ngerti. Maksudnya, dia tidak mengerti apa yang terkandung di dalamnya. Apa maksudnya?
Apa arti dari firman ini? Karena dia tidak disertai oleh Roh Kudus, tidak dibersihkan, tidak dimurnikan. Orang yang berada di dalam kegelapan, disertai oleh roh jahat, roh setan, gak akan ngerti. Karena kitab ini dimeterai. Jelas ya? Yesaya pasal ke-29 ayat ke-12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan firman ini di dalam kitab Nabi Yesaya ini sering dicomot, diambil oleh orang-orang untuk dijadikan nubuatan kepada nabi-nabi yang di luar daripada nabi Israel. Sangat jelas bahwa itu nabi-nabi palsu. Karena apa? Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Kemudian cuma hafalkan. Atas perintah si nabi palsu itu sendiri. Karena diberikan kitab, diberikan firman, dia tidak mengerti. Karena firman itu, kitab itu dimeterai. Nabi palsu ini tidak disertai oleh Roh Kudus, tetapi disertai oleh iblis, disertai oleh roh jahat. Oke? Nah, jadi seperti itu, teman-teman, saudara semuanya, pembahasan kita kali ini mengenai bangsa yang buta di dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi, bisa membaca dan menghafal tetapi tidak tahu artinya, jadinya hanya seperti keledai liar, keledai dungu. Dan ini sangat berbahaya, bisa menyesatkan dan sangat-sangat menyesatkan. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.